jet tempur Israel menjatuhkan 30 bom di kompleks tempat tinggal sekaligus kantor pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Sabtu, 28 Februari 2026, pagi menjelang siang. Menurut The Wall Street Journal, puluhan bom itu dijatuhkan di lokasi Khamenei berada setelah dipastikan keberadaannya. Para pejabat Israel mengatakan pasukan intelijen akhirnya mengidentifikasi 3 pertemuan semacam itu pada hari Sabtu pagi lalu. Itulah alasan serangan dilakukan di siang bolong, bukan di malam hari. Selain di kediaman Khamenei, operasi militer gabungan Amerika Serikat, AS, dan Israel menargetkan beberapa instalasi militer dan kantor pemerintah. Dilacak berbulan-bulan, agen intelijen AS, CIA, terus melacak Ayatollah Khamenei selama berbulan-bulan, dan semakin yakin tentang lokasi dan pola perilakunya, tulis New York Times berdasarkan beberapa sumber. Kemudian CIA mengetahui bahwa pertemuan para pejabat tinggi Iran akan berlangsung pada Sabtu pagi di kompleks Khamenei di Teheran. CIA juga mengetahui bahwa Khamenei akan berada di lokasi tersebut. AS dan Israel memutuskan segera melakukan operasi militer. Menurut orang-orang yang diberi informasi tentang intelijen tersebut, CIA meneruskan informasi intelijennya yang menawarkan akurasi tinggi tentang posisi Ayatollah Khamenei kepada Israel. Mereka dan pihak lain yang memberikan rincian tentang operasi tersebut berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen dan perencanaan militer yang sensitif. Awalnya serangan ke lokasi Khamenei akan dilakukan pada malam hari. Namun berbekal informasi intelijen, Khamenei akan rapat dengan para petinggi militer pada Sabtu pagi sehingga serangan pun langsung diluncurkan. Informasi yang didapatkan bahwa Khamenei akan rapat dengan Mohammad Pakpour, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam, Aziz Nasirzadeh, Menteri Pertahanan, Laksamana Ali Shamkhani, Kepala Dewan Militer, Syed Majid Mousafi, Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam, Muhammad Shirazi, Wakil Menteri Intelijen, dan lainnya. Operasi dimulai sekitar pukul 6 pagi di Israel, ketika jet tempur lepas landas dari pangkalan mereka. Serangan itu hanya membutuhkan sedikit pesawat, tetapi mereka dipersenjatai dengan amunisi jarak jauh dan sangat akurat. 2 jam 5 menit setelah jet-jet lepas landas, sekitar pukul 9.40 pagi di Teheran, rudal jarak jauh menghantam kompleks tersebut. Pada saat serangan terjadi, para pejabat senior keamanan nasional Iran berada di salah satu gedung di kompleks tersebut. Ayatollah Khamenei berada di gedung lain di dekatnya. Jenazah Khamenei ditemukan di bawah reruntuhan kompleksnya. Pada Minggu, 1 Maret 2026, kantor berita Iran, IRNA, mengkonfirmasi kematian Komandan Garda Revolusi Iran Mohammad Pakpour, Sekretaris Dewan Pertahanan Iran, Ali Shamkhani, dan Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh. Dilansir AFP, sejumlah anggota keluarga Khamenei dan pejabat Iran meninggal dunia yakni 1. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, 2. Komandan IRGC Mayor Jenderal Mohammad Pakpour, 3. Sekretaris Dewan Pertahanan Iran, Ali Shamkhani, 4. Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh, 5. Pejabat intelijen Iran, Saleh Asadi, 6. Pejabat penelitian Iran, Hossein Jabal Amelian, 7. Pejabat penelitian Iran, Reza Mozaffarinia, 8. Penghubung pertahanan senior Iran, Mohammad Shirazi, 9. Putri Khamenei, 10. Menantu Khamenei, 11. Cucu Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa 48 pemimpin Iran tewas dalam serangan AS Israel itu. Tidak ada yang percaya dengan kesuksesan yang kita raih. 48 pemimpin telah lengser sekaligus. Dan prosesnya berlangsung dengan cepat, kata Presiden saat berbicara kepada Fox News. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengecam keras serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Menurutnya, peristiwa tersebut berpotensi menyeret dunia ke konflik lebih luas.
Idrus menganggap tindakan militer ini tak hanya menghancurkan seorang pemimpin negara, tetapi juga menciptakan ancaman berbahaya terhadap perdamaian dunia. Serangan ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengancam fondasi perdamaian dunia, bahkan secara khusus karena dilakukan di bulan yang disucikan umat Islam, bulan Ramadhan. Ia melakukan penistaan kemanusiaan ke negara Islam, menerobos keasasian wilayah dan otoritas negara lain, bahkan mencederai rasa keagamaan umat Islam sedunia, kata Idrus kepada wartawan, Senin, 2 Maret 2026. Menurutnya, pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran melalui aksi militer terbuka membuka peluang eskalasi konflik yang lebih besar di kawasan Timur Tengah, yang berujung pada keterlibatan kekuatan global. Serangan dinilai langgar prinsip kedaulatan. Idrus menegaskan pandangan bersama mengenai pentingnya menghormati kedaulatan negara. Apapun dalihnya, pendekatan kekuatan bersenjata yang menghilangkan nyawa dan menghancurkan infrastruktur sipil adalah kemunduran peradaban. Dunia seharusnya bergerak menuju dialog, bukan dominasi militer, ucap Idrus. Golkar juga menyoroti momen serangan yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan serta dampaknya terhadap warga sipil yang tak berdosa. Ketika bom dijatuhkan, yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak tahu menahu soal geopolitik menjadi korban. Ini tragedi kemanusiaan, ucapnya. Dorong peran Indonesia di forum internasional. Idrus menyampaikan bahwa Golkar mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas di panggung internasional untuk menghentikan kekerasan dan mendorong gencatan senjata. Indonesia, sesuai amanat pembukaan UUD 1945, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kita tidak boleh diam, katanya. Idrus juga meminta jalur diplomasi diintensifkan melalui organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk mencegah konflik semakin meluas. Jika konflik ini terus bereskalasi, dampaknya bukan hanya regional, tetapi global, termasuk pada stabilitas ekonomi, energi, dan keamanan internasional, ujarnya. Duka dan kecaman berbagai pihak. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Ali Khamenei melalui tausiah nomor Kep 28 DPMUI 3/2026 yang ditandatangani Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan Sekjen Buya Amir Syah Tambunan, sekaligus mengutuk serangan yang dilakukan Israel dan didukung Amerika Serikat sebagai bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip perdamaian dunia. Namun Idrus menegaskan bahwa kecaman tak cukup bila hanya tertahan pada pernyataan moral. Kita harus mendorong dunia kembali pada kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan pada rudal dan bom, melainkan pada kemampuan membangun perdamaian. Jika kekerasan terus dijadikan solusi, maka dunia sedang berjalan mundur, ujar Idrus. Diketahui, Israel melancarkan serangan udara terhadap wilayah Iran pada Sabtu 28 Februari waktu setempat. 2 suara ledakan dilaporkan terdengar di area Teheran, ibu kota Iran, pada Sabtu 28 Februari pagi waktu setempat. Media pemerintah Iran pun mengonfirmasi tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan berkelanjutan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap negara tersebut. Selain itu, putri Khamenei, menantunya, dan cucunya turut tewas dalam serangan AS Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.